Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo anak-anak, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu mari kita lipat tangan, pejam mata, berdoa ya. Allah Bapa, terima kasih. Hari ini juga Allah Bapa telah mengumpulkan kami di hadapan firman Tuhan. Dan terima kasih karena Allah Bapa memberikan firman Tuhan kepada kami. Allah Bapa, tolong bantu kami agar saat ini kami benar-benar fokus pada firman Tuhan ya, dan menjadi anak yang nurut pada firman Tuhan ya Bapa. Dan jika ada roh-roh yang jahat mengganggu kami, tolong mengusirkan semuanya ya Bapa. Dari awal sampai akhir Allah Bapa sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang Musa, pengantara dari perjanjian di Gunung Sinai.
Pembaca Alkitab hari di Kisah Para Rasul 7:30 sampai 34. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Kalian udah tahu cerita Musanya kan? Walaupun begitu, coba lihat sebentar ya. Sewaktu Musa lahir, orang-orang Israel sedang tinggal di tanah Mesir. Karena orang-orang Israel menjadi banyak, Raja Firaun sangat takut. Lalu suruh, kalau baby laki-laki lahir, suruh lempar ke sungai biar babynya mati, baby laki-lakinya mati. Tetapi di sini ada satu keluarga, mereka tidak takut perintah raja. Mereka umpatin babynya di dalam rumah, terus membesarkan 3 bulan. Tapi sesudah itu udah nggak bisa umpat dan membesarkan baby lagi. Lalu mamanya ambil peti pandan, lalu membawanya ke sungai Nil dan umpatin di tengah-tengah teberau. Waktu itu putri Firaun datang ke sungai Nil untuk mandi. Lalu dia lihat, di situ ada peti, coba itu bawa ke sini. Terus lalu buka, ada babynya kan. Putri Firaun itu sangat-sangat senang babynya. Terus jadiin baby itu pangeran. Terus Musa bisa dibesarin di dalam istana. Sampai umur 40 tahun dia dibesarin di dalam istana sebagai pangeran. Tapi sewaktu dia jadi umur 40 tahun, dia sangat-sangat peduli pada rakyatnya, orang Israel. Lalu suatu hari dia keluar, lihat orang Mesir memukul orang Israel. Lalu Musa lihat, tidak ada siapa-siapa. Lalu pukulin orang Mesir ini. Orang Mesir itu mati. Lalu Musa umpatinnya di dalam pasir. Tapi hal ini ketahuan Raja Firaun. Lalu Firaun itu ingin membunuh Musa. Lalu Musa harus lari ke padang gurun di Midian. Di situ dia menjadi gembala. Jadi menjaga kambing domba. Sampai umur 80 tahun dia menjaga domba-domba. Lalu sambungnya ke cerita hari ini ya. Satu besar, ketika Allah memanggil Musa, dia berkata, lepaskanlah kasutmu.
Allah menampakkan diri kepada Musa yang tiba di Gunung Horeb ketika sedang menggembalakan kambing domba. Allah memerintahkan Musa untuk melepaskan kasutnya. Ini dikarenakan Allah yang kudus hadir di tempat Musa berada. Juga berarti perintah untuk bertobat atas semua hal yang telah dilakukannya di dunia ini. Dan mulai dari sekarang bekerja sebagai hamba Allah. Sewaktu dia dipanggil Allah, umurnya dia 80 tahun. Dia sedang sedang menjaga kambing domba. Waktu itu Musa lihat, ada semak duri kena api, tapi enggak terbakar. Jadi datang ke sana, lalu dia dengar suara Tuhan, lepaskanlah kasutmu. Terus Tuhan kenapa suruh lepaskan kasutmu bilang begitu? Karena nomor 1, Allah yang kudus hadir di tempat Musa berada. Itu nomor 1-nya, sebab 1. Sebab kedua, untuk bertobat dan suruh Musa bekerja sebagai hamba Allah. Di Gunung Sinai itu sama dengan Gunung Horeb. Dua besar, Allah hendak membunuh Musa. Allah hendak membunuh Musa, lalu istrinya Musa, Zipora, memotong kulit katan anaknya dan melemparkannya pada kaki Musa. Dengan demikian, nyawa Musa yang belum disunat bisa tetap terpelihara. Sunat adalah perjanjian yang Allah perintahkan kepada Abraham sebagai tanda umat Allah yang kudus. Dikuduskan dengan perjanjian Allah adalah hal yang sangat penting sebelum bekerja mendirikan perjanjian di Gunung Sinai dengan Allah. Kenapa begitu penting sunat itu ya? Kita coba cari tahu sambil baca Alkitab. Kejadian 17, 10 sampai 14. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap anak laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Sekarang udah mengerti kan kenapa Tuhan tadinya mau bunuh Musa ya? 3 besar. Musa percaya pada Allah yang tidak kelihatan bagai sosok yang kelihatan. Musa tidak takut pada Firaun Mesir karena ia punya iman yang percaya pada Allah yang tidak kelihatan bagai sosok yang kelihatan.
Allah menghakimi Mesir dengan 3 mukjizat dan 10 dola dan menyelamatkan umat Israel melalui Musa, dan ia membuat perjanjian dengan umat Israel di atas gunung Sinai yang terletak di padang gurun Sinai. Kesimpulan, mari menjadi anak yang bisa melanjutkan perjanjian Allah dengan percaya pada Allah yang tidak kelihatan bagaikan sosok yang kelihatan. Semoga anak-anak sekolah minggu semuanya percaya Tuhan yang enggak kelihatan bagaikan sosok yang kelihatannya, dan jangan takut dunia, takut akan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang Musa. Walaupun Allah tidak kelihatan di matanya dia, tapi dia percaya bagai Allah itu sosok yang kelihatan. Allah Bapa, tolong kasih iman seperti itu kepada kami juga, dan tolong pakai kami juga untuk alat menyampaikan Injil Allah Bapa kepada banyak orang ya Bapa. Dan untuk itu kami juga harus menjadi kudus. Untuk itu hati kami juga harus disunat. Allah Bapa, tolong bersihkan semua dosa kami dan memakai kami sebagai alat Allah Bapa ya. Dan sampai ketemu lagi, menjaga kami firman Tuhan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita selesai ibadah dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.